Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya saya bisa berada di sini dan teman-teman bisa menonton saya di sini. Perkenalkan, nama saya Dini Septi dengan NPM 0211230013 dari kelas 3 Game Management. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari komunikasi dan negosiasi bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif, kolaborasi inovasi untuk masa depan. Nah, teman-teman, siapa nih yang merasa kreatif? Jangan cuma kreatif beralasan doang ya, kreatif ide juga dong. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengandalkan kreativitas, pengetahuan, dan ide untuk menciptakan produk atau layanan bernilai ekonomi. Ekonomi ini melibatkan berbagai sektor yang memanfaatkan bakat individu dan kolaborasi seperti seni, desain, teknologi, dan budaya untuk menghasilkan nilai tambah dan inovasi. Nah, ada pendahuluan memahami ekonomi kreatif. Definisinya, ekonomi kreatif adalah model ekonomi yang didorong oleh inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Sektor yang mencakup berbagai sektor seperti desain, fashion, film, musik, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada kontribusi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, memperkuat identitas budaya, dan memperkaya nilai ekonomi dari inovasi lokal. Sektor ini juga mendukung keberlanjutan ekonomi melalui produk-produk ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. Sektor-sektor dalam ekonomi kreatif dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada budaya, mencakup seni pertunjukan, seni rupa, film, musik, dan kuliner. Ada gaya hidup seperti desain busana, desain produk, arsitektur, dan periklanan. Ada pula teknologi, yaitu pengembangan perangkat lunak, game, animasi, dan aplikasi mobile. Ibaratnya, kalau sektor budaya adalah hatinya, sektor gaya hidup adalah stylenya, nah, sektor teknologi itu otaknya. Ini trio cocok banget buat masa depan, kayak Avengers versi ekonomi. Kemudian ada peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah itu ibaratnya support system bagi ekonomi kreatif. Bayangin, kalau nggak didukung ya bisa-bisa patah hati. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi kreatif, antara lain melalui kebijakan, membuat regulasi yang mendukung hak cipta, perlindungan kekayaan intelektual, serta intensif pajak. Ada infrastruktur, menyediakan ruang kreatif seperti coworking space, fasilitas pameran, dan pusat inovasi. Kemudian ada pendanaan, menyediakan akses ke modal melalui dana hibah, skema bantuan, dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif. Kemudian ada sumber daya manusia, mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Di Indonesia, kita sering mendengar keluhan, akses ke modal susah, padahal ide sudah banyak. Iya sih, idenya unlimited, tapi modalnya itu masih limited edition. Nah, tantangan dan peluang ekonomi kreatif di Indonesia ada masih banyak banget nih. Tantangannya kayak kurangnya akses pendanaan dan modal bagi usaha kreatif yang kecil, hambatan dalam infrastruktur digital, terutama di daerah, terus perlindungan hak cipta yang masih lemah. Tapi ada juga peluangnya, misalkan kayak potensi pasar domestik yang besar dan kekayaan budaya lokalnya masih banyak nih. Terus ada adopsi digital yang cepat mendukung distribusi produk kreatif. Ada dukungan pemerintah juga dan organisasi internasional yang semakin kuat. Solusinya mengembangkan infrastruktur digital dan pusat kreatif di berbagai daerah. Skema pendanaan yang sesuai seperti pinjaman mikro atau program kemitraan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya hak cipta dan perlindungan karya. Di Indonesia sendiri masih banyak nih orang tua yang kurang setuju anak-anaknya itu mempunyai hobi atau ketertarikan ke bidang kreatif kayak gini. Padahal kan masih banyak banget nih peluang yang bisa diambil di bidang ekonomi kreatif. Contohnya kayak desain busana. Seperti Ria Miranda yang sukses menggabungkan gaya tradisional dengan tren modern dan memanfaatkan media sosialnya untuk pemasaran. Ada juga pengembang game kayak Agate Studio yang berkembang pesat di pasar game lokal dan internasional melalui kolaborasi dengan berbagai mitra. Ada juga pengrajin lokal
seperti produk tenun lokal dari Toraja atau produk kerajinan Jepara yang diekspor dan diapresiasi di pasar global. Pengembangan ekosistem pendukung ekonomi kreatif. Ekosistem pendukung mencakup inkubator. Inkubator itu buat ekonomi kreatif penting banget loh, supaya ide-ide yang masih bayi bisa tumbuh sehat dan kuat, nggak cuma jadi wacana aja. Nah, ini adalah program yang membantu startup kreatif dengan bimbingan, pendanaan, dan fasilitas. Ada komunitas, yaitu kelompok kreatif yang mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Ada ekosistem yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, universitas, dan sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Kemudian ada strategi pembiayaan dan investasi dalam ekonomi kreatif. Sumber pembiayaan dari modal Ventura tujuannya untuk mengembangkan usaha kreatif dengan potensi pertumbuhan tinggi. Sumber pembiayaan dari skema peminjaman adalah untuk mendukung pengembangan produk atau layanan kreatif. Sumber pembiayaan dari bantuan pemerintah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara menyeluruh. Upskilling dan pengembangan talenta ekonomi kreatif. Jadi upskilling ini penting ya teman-teman, karena di ekonomi kreatif, ide aja nggak cukup. Coba pikir, kalau cuman ide, kita semua udah jadi miliarder sejak 10 tahun yang lalu. Nah, di upskilling ini ada pelatihan, yaitu program pengembangan keterampilan teknis dan manajerial, ada pendidikan, program studi, dan jurusan yang mendukung ekonomi kreatif, dan sertifikasi, yaitu pengakuan resmi terhadap kompetensi individu di bidang tertentu. Kesimpulannya, ekonomi kreatif membuka jalan bagi inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi antara sektor, dan pengembangan talenta, Indonesia dapat membangun ekosistem kreatif yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi pada kesejahteraan nasional. Nah, jadi intinya ekonomi kreatif adalah masa depan. Dan kabar baiknya, masa depan ini adalah sesuatu yang bisa kita ciptakan, bukan sekedar ditunggu. Kayak tanggal gajian deh, kalau nunggu terus nggak kerasa kan? Nah, mungkin sekian dulu dari saya untuk kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa!